Bersistem, kreatif, impresif, inovatif. Ada ibu-ibu guys. Kau cuma kena tabrak kalak kepe. Ih, aku lah lagu tuh nari kini. Kau mau ketabrak kalak. Nanti anak si Kailah kepe. Halo teman-teman. Kira-kira ibu tuh lagi ngomongin apa sih? Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin meriset tentang penggunaan bahasa Indonesia di daerah Kabung Kecamatan Kutalembaru, Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana sih cara penggunaan bahasa Indonesia di daerah sini? Ikutin keseruan kami lebih lanjut. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around. Let's go! Izin bertanya, Bu. Rekan-rekan kami dari mahasiswa Winsu, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi. Tujuan kami di sini tuh, Bu, kami tuh ingin meriset tentang penggunaan bahasa Indonesia yang ada di daerah Kabung ini, Bu. Nah, kalau boleh tahu nama ibunya siapa ya? Nama saya Nida Bersiahaan. Ibu Nida. Iya, Ibu Nida. Umur ibu berapa, Bu? Umur saya 53. Pekerjaan ibu? Bertani. Bertani. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Rema Brusmiring. Oh, berarti panggilan ibu Rema. Iya. Ibu Rema. Usia ibu berapa ya? Usia 41 tahun. Pekerjaan ibu sehari-hari di sini ngapain ya? Beladang. Asli sini, Bu? Iya. Lahir Saya bukan asli di sini, tapi suami saya asli orang Kabung. Iya. Jadi Ibu tinggal di sini dari tahun berapa, kok boleh tahu? Mulai dari tahun 93. 93, berarti udah lama banget ya, Bu? Iya. Nah, kalau boleh tahu, Bu, di sini ada berapa bahasa sih, Bu, yang digunakan? Di sini rata-ratanya bahasa Karo, tapi memang satu-satu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau yang kayak Jawa atau Sunda gitu ada, Bu? Nggak ada, orang kita Jawa yang ada. Orang Jawa ada. Iya. Jadi kok boleh tahu, Bu, di sini bahasa Karo lah yang mendominasi ya? Iya. Iya, mendominasi bahasa Karo. Iya, bahasa Karo. Hmm. Sedangkan saya pun orang Batak Tapanuli udah ikutkan bahasa Karo. Tapi saya berbicara sehari-hari sama anak saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Karo Ada bahasa juga. Karo. Iya. Jadi kalau interaksi di rumah bahasa Indonesia, kalau di luar bahasa Karo. Iya. Oh, iya. Betul itu. Nah, kenapa, Bu, mendominasinya di sini tuh bahasa Karo itu tadi? Karena kan di sini kan rata-ratanya kan suku Karo. Suku Karo semua. Iya. Jadi komunikasinya juga enak kok bahasa Karo. Iya. Jadi kan memang ada juga orang Karonya yang menikah sama orang Batak Toba, ada sama orang kita Jawa. Tapi pada umumnya mereka pakai bahasa Karo sehari-hari gitu. Gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu, Ibu seberapa lancar Ibu bahasa Indonesia? Ya, saya kan orang Siantar. Oh, Siantar. Iya. Jadi saya udah kayak mana lah biasa bahasa Indonesia. Macam orang kita suku Jawa, ya kayak gitu juga saya. Iya. Sedangkan saya pun bahasa Jawa bisa gitu. Iya. Jadi kok bahasa Jawa atau bahasa Karo mana lebih lancar, Bu? Lebih fasih? Sama-sama. Sama-sama. Iya. Sama. Iya. Seimbang bahasa Batak Toba, seimbang bahasa Karonya, seimbang bahasa Jawanya. Wah, keren nih, Bu. Iya.
Nah, Bu, kami mau nanya, Bu. Tanggal 28 Oktober itu memperingati hari apa? 8 Oktober itu hari Jadi Bu, 28 Oktober itu diperingati oleh Hari Sumpah Pemuda. ya Sumpah Pemuda. Iya. Bener, Bu. Iya, 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Hari itu Ardiknas itu apa ya? Tanggal berapa hari itu? Ardiknas. Jadi kalau 28 Oktober itu dianya memperingati Sumpah Pemuda. Iya. Yang mana itu juga Berisi tentang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia. Atau harganya kemana sih? Mengenai bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sendiri nih, Ibu tahu nggak sih Bu tentang sejarah persatuan? izinkan kami menjelaskan. Dulu kan itu kan ilmu sejarah. Oh, musik Iya. Jadi banyak sedikitnya kan udah lupa itu dulu karena udah lebih ke sekolah ya kan. Dulu memang masa sekolah itu ilmu sejarah. Dulu kan itu PSBB, sejarah ya kan, itu dulu mata pelajarannya ya kan. Jadi sekarang malah dibilang kita udah namanya di pedesaan, jadi nggak lagi condong kali sama yang Sejarah. yang bersejarah gitu ya nak. Nah, jadi kalau saya boleh menginformasikan nih Bu, juga menjelaskan kalau bahasa Indonesia itu diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, Itu menurut undang-undang. Nah, Undang-undang 45 benar Bu. dasar 45. Iya benar. Nah, sementara pertama kali itu dicetuskannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Iya. itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kenapa sih Bu bahasa Indonesia itu kita ini menganut bahasa Indonesia? Itu karena mengadopsi bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita gunain bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia? Ada faktor-faktornya tuh, Bu. Yang pertama, karena sistem bahasa Melayu itu sederhana gitu. Yang kedua, bahasa Melayu itu mudah diterima oleh suku-suku Iya. gitu, iya. Dan Baik juga- suku Jawa, Batak, Iya. Sunda semuanya. dan juga ada kemiripan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Iya. Iya, benar, Bu. Mari. Nah, sampai yang terakhir, Bu, karena di dalam bahasa Melayu itu kita ada pengetahuan baru nih Ibu ya. Ibu asli orang sini. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu tinggal di daerah sini? Lahir sini lah 41 tahun. Berarti Ibu asli penduduk sini. Iya. Asli penduduk sini Ibu ya. Nah, berhubung Ibu penduduk sini, jadi saya mau bertanya Bu, kira-kira di sini ada berapa bahasa yang sering digunakan ya Bu? Dua bahasa lah cuma, Dua bahasa bahasa? Indonesia sama Karo. Bahasa daerah. Karo. Iya, Jadi bahasa yang daerah. mayoritas di sini digunakan apa Bu? Bahasa Karo. Bahasa Karo. Itu sebagai bahasa sehari-hari Iya, ya Bu? bahasa sehari-hari. Oh begitu. Menurut Ibu, kenapa bahasa Karo itu, bahasa daerah itu mayoritas atau mendominasi di sini Bu? Memang mayoritas gitu. Karena Karena udah terbiasa ya, Sudah Bu. terbiasa bahasa terbiasa Karo. ya Bu. Dan rata-rata di sini sukunya juga Suku Karo. suku Karo. Jadi di sini nggak ada yang kayak Jawa gitu, Ada juga, tapi nggak banyak. nggak banyak. Ada juga Nias. Oh ini juga ada Bu. Batak. Ada juga, tapi nggak banyak. Jadi Orang perantau lah. itu menggunakan bahasanya Bahasa- Indonesia atau campur Bahasa Indonesia. Oh, bahasa jadi kalau Indonesia. misalkan Iya. ngomong dengan warga desa sini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau orang perantau di orang Nias, bahasa Indonesia. Nah, kira-kira Ibu seberapa lancar Ibu bahasa Indonesia? Tahu udah sekolah pernah lancar lah bahasa Indonesia. Udah lancar Iya. 100% lah Ibu Iya. bisa ya. Walaupun di sini sering digunakan bahasa daerah Bahasa tadi. daerah, iya. Ibu kalau berkomunikasi sama orang itu gunakan bahasa Indonesia tadi atau bahasa Karo? Bahasa Karo. Bahasa Karo. Oh, cuman bahasa Indonesia juga udah paham betul. Udah paham. Nah, di sini saya mau nanya lagi nih, Bu. Kira-kira Ibu tahu nggak 28 Oktober itu memperingatkan hari apa? Hari Sumpah Pemuda. Wow. Nah, Ibu tahu. Nah, jadi 28 Oktober itu kan Sumpah Pemuda ya, Bu, atau kita sebut sebagai Kongres Pemuda II. Nah, Ibu tahu nggak sejarah bahasa Indonesia itu ternyata, Bu, bersinggungan sama jadi sejarah bahasa Indonesia. Kurang saya. Iya, aku tahu. Izin kami menjelaskan ya.
ternyata bahasa Indonesia itu diadopsi dari bahasa Melayu, bukan bahasa kita Jawa, bukan bahasa kita Kata Melayu. Kenapa mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia? Karena pertama Bu, faktornya tuh karena bahasa Melayu itu sistemnya itu mudah Bu, sederhana. Jadi bisa diterapkan di sini. Habis itu yang kedua, suku lagi. Yang kedua itu karena bahasa Melayu itu diterima oleh suku-suku kita, suku Jawa, Batak, Sunda, semuanya menerima bahasa Melayu itu tadi. Dan yang ketiga itu karena dulu kan banyak tuh kan Bu perdagangan antar daerah, Nusantara tuh banyak tuh perdagangan. Nah, yang digunakan sebagai bahasa perdagangan mereka itu bahasa Melayu, Bu. Nah, jadi itulah alasan kenapa bahasa Melayu diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Dari sejarah bahasa Indonesia tadi, kita bisa mengambil tanggal-tanggal pentingnya itu Bu, yaitu tanggal 28 Oktober 1948. Itu bertepatan dengan apa tadi Bu? Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Sumpah Pemuda itulah diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sementara menurut Undang-Undang Dasar itu diresmikan bahasa Indonesia itu tanggal 18 Oktober 18 Agustus 1945. Nah, di dalam isi Sumpah Pemuda itu Bu, kan ada 3 alinea. Menggunakan bahasa Indonesia itu ada di alinea ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kita mayoritas bangsa Indonesia ini lebih tepatnya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kita terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa, agama, tapi satu, kita disatukan Bu sama bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gitu Bu. Ibu udah dapat pengetahuan baru lah ini ya Bu ya. Oke. Terakhir Bu, boleh nggak Bu, Ibu mulai ucapin kata-kata semangat Bu, pakai menggunakan bahasa Karo, bahasa daerah Ibu. Bisa ya Bu ya. Oke. Makanya anak manbandu anak-anakku sekalian meraih cita-citana, maka raihlah cita-citandu dengan sesukses mungkin. Nah, kami Ertoto sebagai orang tua kita kalak Karo Ertoto telah nakena sukses anak-anak sekolah. Monggo nako. Tutus te kena sekolah anakku, gelah kena sukses, rajin-rajin kena belajar. Udah selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu atas waktunya Bu. Narsis Team, kreatif, impresif, inovatif. Narsis Team, kreatif, impresif, inovatif. Nah teman-teman, dari kegiatan mini riset ini kita mengetahui bahwa penggunaan bahasa Indonesia di daerah Kutalim Baru masih sangat minim sekali. Karena di sini merupakan mayoritas suku Karo, sehingga bahasa sehari-hari mereka menggunakan bahasa Karo. Tetapi mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar dengan penduduk-penduduk pendatang. Nah, penggunaan bahasa Karo ini disebabkan karena banyaknya imigran-imigran dari luar yang menikah dengan penduduk asli orang Karo. Terima kasih telah mengikuti kegiatan dan keseruan kami hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Narsis Team, kreatif, impresif, inovatif. Bye. Narsis Team. Hai. Kami mau turun. Lihat nih, So high I touch the clouds. perjuangan untuk mini riset. Demi Bu Fitri. Dewi Bu Fitri. Kami turun. Begini. Bu, nah teman-teman, di sini kami akan memberikan tentang penggunaan bahasa Indonesia di daerah Ibu Kabung-Kabung. Makasih ya Bu. Lagi-lagi belajar ya. Makasih banyak Bu. This is gonna be the best day of my life. Untuk yang kami Bu bisa ikut nggak Bu? Jadi waktu dia bilang narsis team, kita jawab kreatif, impresif, inovatif. Bisa Bu? Bisa Bu. Kadang nggak ingat aku nanti aku. Agung lah beladang. Berladang ya Bu. Ibu Asisi. Asisi. Udah lama berarti. Kayaknya belum lah.
Terdampar deh. Kita udah selesai take video. For the last time. Tinggal proses Ini setelah kami bertemu. Enggak dong. Ya udah itu. Iya, saya No, just don't wake me